mengclosingkan atau ngedilin yang namanya pembeli ya sama aja, sama-sama boncos gitu. Boncos bisa disebabkan dari dua gitu ya. Yang pertama itu dari memang iklannya yang kurang bagus gitu kan. Yang kedua ya memang dari yang sebagai customer service, deal maker atau sales online atau telemarketing itu nggak bisa nge-closingin. Nah, faktor-faktornya itu sangat banyak teman-teman. Jadi bisa dari kualitas lead itu faktor di luar si CS ya. Kemudian yang kedua dari sisi pribadi CS tersebut ya, product knowledge-nya, kemudian di awal itu memang mereka akan banyak nanya gitu loh. Ya, pengalaman kami ya, saya pribadi ya butuh waktu 1 sampai 2 bulan sampai mereka biasa menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pembeli. Ya, dan alhamdulillah progres 2 bulan ini terus naik ya, tembus target baru, dan ketika sekarang kalau saya tuh tiap pekan saya review CS itu kendalanya apa. Oh, udah nggak ada Mas, masih pengulangan yang kemarin pertanyaannya. Oke, terus tantangannya apa? Oh, ada permintaan jasa ini Mas baru gitu. Itu nanti gimana? Karena timnya ada di sini gitu. Apa butuh spesifikasi seperti ini. Oh ya, kita diskusikan dulu tuh kayak gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang nggak pernah ditanyain lagi. Jadi sesuatu yang baru gitu. Nah, itu lebih ke review kanan. Tapi di awal-awal kita akan banyak mentraining mereka, terutama seputar produk, knowledge dan sebagainya. Nah, itu memang perlu tantangan ya. Seperti itu. Uh, ini sebenarnya banyak yang mau ikut, cuma pada minta dijabri. Ya. Kalau minta dijabri, sayanya ini manualan sendiri. Sebentar ya, t.me. Kita mulai 4 menit lagi.
Oke, kita mulai ya, jam 8 pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya pada malam hari ini, sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama. Semoga, ya sudah 50 ya, apa yang kita pelajari pada malam hari ini diberi kepahaman oleh Allah, dan kemudian teman-teman bisa praktekkan dan berefek kepada bisnisnya. Ya, kita sama-sama bersyukur diberi waktu, kita pakai untuk belajar, ya, bukan sesuatu yang, ya ini walaupun majelis ilmu online, kita siapkan bersama-sama, ada bermajelisnya, ya pastikan sudah berwudu, kemudian menggunakan pakaian yang terbaik, lalu menggunakan konsentrasi yang tertinggi, mencatat, ya. Kemudian nanti silahkan kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom chat, mungkin kendalanya selama ini dalam dunia deal maker atau ngedilin dengan calon customer apa, silahkan nanti dicurhatkan di chatting Zoom ini, plus nanti di grup WhatsApp ya. Jadi nanti di grup WhatsApp itu kita bahas fokus untuk bagaimana kendala-kendala dan tantangan dalam mengedilkan orderan ya dari customer ya. Kemudian sebelumnya selawat serta salam kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selaku suri tauladan kita, apapun yang ada pada beliau ialah suatu kebenaran dan kebaikan. Marilah acara webinar Dealmaker Jago Closing ya di era pandemi ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sebelumnya mungkin ada yang belum kenal ya. Kalau saya mungkin teman-teman sudah sebagian kenal karena ini saya broadcast di grup-grup saya juga. Mungkin bagi yang belum kenal silahkan. Saya William Tarnoyo, saya ada owner dari Digivolium. Kemudian saya juga akan mendatangkan bintang tamu yang nanti silahkan memperkenalkan diri sendiri ya. Tadi saya sudah cerita sedikit bahwa saya kalau ngirim training ya atau tim training itu ke bintang tamu ini ya, dan kita udah ngirim ke beliau dan beliau juga udah mengajar di tempat kami, di tim kami ya. Alhamdulillah progresnya juga bagus ya. Tadinya tim kami yang 2 orang gitu kan, terus nambah sekarang udah ada 3, udah ada 4, dan sekarang total udah ada 12 orang itu di satu usaha yang baru. Tentunya itu juga memerlukan deal dari CS kami ya, dan alhamdulillah tiap bulan sampai hari ini kita masih tembus target rekor-rekor baru dari yang tadinya dulu kita dapetin omset yang awalnya di 10 juta, 15 juta, 20 juta itu susah. Sekarang udah tembus di atas angka tertentu ya. Saya kalau ngomongin omset kudu hati-hati ini. Ya jadi jangan detail-detail, nanti bulan Maret harus ini. Itu ya, nanti sudah cerita sedikit aja. Beliau ini kliennya juga macam-macam ya teman-teman. Ini saya cuma salah satunya saja ya, yang lebih gede dari saya sangat-sangat banyak ya, dan memang beliau jarang mengekspos klien-kliennya ya, karena memang privacy dan bos-bos besar semua itu ya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan pada pemateri, sudah saya angkat jadi co-host sambil saya tak berburu di grup-grup yang tadi belum saya balesi ya. Silakan langsung dimulai saja. Ya, terima kasih loh Mas Weli. Saya yang masih banyak belajar dari Mas Weli juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang banget rasanya hari ini saya Nisa bisa ketemu teman-teman semuanya di sini, dan semoga kita sampai jam berapa ini Mas Wel? Nanti sepanjang 21.30 lebih juga. Jangan lebih-lebih Mas. Oh iya, ya siap-siap mau saya. Kasihan bocil-bocilnya nanti dia pada nggak tidur. Iya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Sebelumnya sebelum kita mulai, mungkin masih ada yang belum kenal dengan Nisa, dan tadi udah sedikit prolog ya Mas Wel. Kenalkan, nama saya Nisa Febriani, dan alhamdulillah dari tahun 2019 sudah mulai bergelut di dunia customer service bersama With Me. Tapi sebelumnya saya bekerja di
perusahaan telekomunikasi dan juga di perbankan. Kemudian saya juga alhamdulillah punya usaha di beberapa, ada elektronik, ada fashion, dan sekarang fokus ke With Me yang usaha dalam bidang jasa customer service gitu ya teman-teman. Saya agak grogi ya Mas Welly ini, soalnya kayak kalau malam itu udah agak-agak gimana gitu. Siap. Tapi soalnya orang-orang kan biasanya kalau pagi sampai sore kerja. Iya, betul. Pengalaman bikin webinar sore, pagi atau siang di hari kerja itu biasanya nggak begitu serame malam gitu. Iya, betul sekali. Oke. Ya, gitu. Ini belum Gimana? tak broadcast semua loh Mbak, masih sebagian masih ada yang minta japri. Saya minta Masya dijapri, Allah. akhirnya saya ngejapri gitu. Makanya aku sambil berburu Berburu teman-teman yang ngejapri. belum ini ya, Ya, yang belum join ya. ya, insya Allah Oke. masih bertambah terus ini dari 59 ini. Masya Ya, Allah. ya Semoga silakan. semoga Nah, semakin malam semakin banyak yang nimbrung ya, dan kita siap. semuanya bisa sama-sama saling belajar lagi. Ini saya juga di sini masih belajar ya teman-teman semuanya. Hari ini saya manggilnya teman-teman semua ya gitu. Salam kenal, dan juga semoga pada malam hari ini webinar kita sama-sama sharing, sama-sama belajar, bisa bermanfaat. Teman-teman bisnisnya makin baik lagi, bertumbuh makin baik lagi, dan di sini yang masih menjadi CS, admin ataupun apapun itu, bahkan saya tadi ada yang udah PNS loh Mas Well, tapi masih excited banget beliaunya ikut di kelas ini, dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa banget. Nah, teman-teman, kita tahu ya bahwa dunia customer service itu tidak hanya digunakan kita dalam bidang bisnis aja gitu, tapi semua sekarang itu kita itu harus bisa, ibarat kata kalau saya sih sering mengisi itu memanusiakan manusia lah ya. Ketika kita itu pengen mendapatkan feedback yang baik, otomatis kita harus memberikan segala sesuatu itu yang terbaik, mulai dari yang kita bisa, dari diri kita sendiri dulu. Kalau Nisa selalu menekankan seperti itu. Kenapa? Karena kita itu bagaikan magnet yang kalau kita tuh mempunyai hati, insya Allah ya teman-teman ya, Nisa pun juga masih belajar, mohon dikoreksi kalau misalkan kurang betul ya, memiliki hati yang bersih, hati yang setulus hati, ibarat kata gitu ya teman-teman ya, itu customer kita itu akan nempel. Bahkan teman-teman lingkungan kerja yang awalnya kita itu tidak bisa sama-sama yang sevibrasi, sejalan atau apapun itu, nanti lama-kelamaan kalau kita itu memancarkan positif, memancarkan kita itu energi yang baik, insya Allah nanti teman-teman kita itu juga ikut-ikutan gitu. Biasanya permasalahan di kantor ataupun di tim itu tuh adalah kita sama-sama yang aku pengennya seperti ini deh, aku pengennya seperti itu gitu. Nah, ketika kita itu sudah bisa melayani customer kita ataupun melayani diri kita sendiri, biasanya customer itu akan enjoy sekali gitu loh di kita gitu teman-teman. Dan itu tuh sudah berdasarkan praktek ya, Nisa di dunia menjadi karyawan pernah, saat menjadi sekretari officer pun juga bos-bos juga, ternyata antara bos yang satu dengan bos yang lain pun seperti ini. Bahkan sampai ke pelanggan yang karakternya beda-beda ya teman-teman, dengan latar belakang yang berbeda-beda juga. Tapi di sini kita bisa menarik benang merahnya, semua manusia di dunia ini itu teman-teman, itu tuh pengen dilayani dengan sebaik mungkin. Tidak, kita tuh kadang-kadang ya kalau melayani, dia influencer nih, otomatis kita langsung melayaninya wah heboh gitu. Tapi kalau kita tuh kadang-kadang berpikir teman-teman kayak ini paling cuman japrian doang nih, habis ini PHP atau mungkin muntaber nih, mundur tanpa berita gitu kan. Itu kita terus melayaninya itu ya udahlah seadanya aja. Nah, itu nanti kita akan mengupas tuntas di insya Allah di webinar ini ya teman-teman, dan nanti kita akan ngebahas, dan kalau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan, kita akan buka sesi pertanyaan juga ya nanti Mas Welly, atau nanti teman-teman bisa ngechat juga boleh. Oke, nggak lama-lama, ini tadi sedikit perkenalan kita berdua ya teman-teman, berdua dan bersama-sama pada hari ini, dan insya Allah nanti dalam perjalanan, Mas Well, ini aku share sekarang aja ya. Boleh, silakan. Coba. Oke.
Sudah kelihatan belum ya teman-teman? Oh, kok ini ya? Oke. Oke, terlihat teman-teman? Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan ngebahas jago closing di masa pandemi. Teman-teman, kita nggak memungkiri ya bahwa semenjak masa pandemi ini kita itu habit segala semuanya itu berubah. Biasanya kita itu offline, sekarang kebanyakan online. Atau mungkin beruntung sekali bagi teman-teman semuanya yang udah mulai bergelut bahkan sebelum adanya pandemi, kita sudah menggunakan dunia online. Tapi untuk apa ya, ibaratnya beradaptasi dengan masa seperti ini itu tentunya tidaklah mudah ya teman-teman. Baik mungkin yang udah dulunya itu udah menggunakan online, terus kita tuh sekarang online juga, misalkan ya teman-teman, itu otomatis berubah lagi. Berubahnya gimana sih gitu? Dulu yang kita bisa di kantor 100%, sekarang kita terbatas. Maksimal ya sekarang 75% boleh lah ya, tapi kalau sebelumnya kan hanya 50% saja teman-teman ya. Nah itu juga merupakan kita harus apa ya, dengan gaya baru, pola kerja yang baru, customer kita juga habitnya baru. Nah, itu tuh kita sebagai customer service di sini, kita tentunya harus bisa, oke deh, ini adalah penanganan untuk customer kita atau pelanggan kita yang terbaik dengan cara seperti ini. Nah, malam hari ini kita ngebahas tentang jago closing di masa pandemi. Oke. Dan biasanya kita itu suka terjebak nih teman-teman. Terjebaknya apa? Kita itu belum mengerti betul gitu loh. Customer itu siapa sih? Saya pengen tanya nih ke teman-teman. Sebetulnya customer itu siapa gitu? Di sini ada yang mau menjawab mungkin? Yang punya duit. Betul. Sebetulnya customer itu adalah bos dari segala bosnya kita ya. Kadang-kadang kita itu kalau ada owner yang datang ke toko kita, ke kantor kita, itu kerjanya benar-benar excellent banget. Tapi ketika kita itu tidak ada bos atau supervisor yang ada di kita, biasanya kita kerjanya jadi turun ya teman-teman ya. Etos kerjanya itu langsung kayak ya agak sedikit melunak lah ya. Padahal sebetulnya customer itu adalah segalanya buat kita. Artinya di sini tentu ya segalanya kita itu Allah ya, Tuhan kita. Tapi di sini dalam artian ya untuk bisnis kita, kelangsungan bisnis kita gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman di sini nanti kalau misalkan melayani customer kita, jangan sampai kita itu memiliki hati yang, wah ini nih customer nih, aduh banyak banget sih lead yang masuk, capek aku seharian ini melayani customerku, atau ada yang bilang, wah keriting banget ya jempolku gitu, atau mungkin teman-teman bilang, aduh aku harus gimana sih customer ini, terus akhirnya kita itu jadi melayani customer tuh ya apa adanya, padahal kita tuh nggak boleh ya. Selalu Nisa tekankan service excellent. Walaupun di sini teman-teman Nisa tahu kita itu standarnya untuk menjadi service excellent antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu CS dengan CS yang lain, antara admin dengan admin yang lain itu tentu berbeda-beda ya teman-teman. Tapi benang merahnya kita tetap sama, hanya improve aja, improve-nya masing-masing. Ada tipikal customer service itu yang melayani customer dengan pola pelayanan yang oke, aku nyamannya seperti ini loh Kak Nisa, ramahnya itu seperti ini, versi kita gitu. Tapi ketika kita melayani customer, kita itu harus benar-benar benang merah di sini yang selalu kita terapkan itu buat customer kita itu nyaman dulu teman-teman. Nyamannya gimana nih gitu. Teman-teman selalu bilang gini nih, kan kita online loh Kak, kita kan nggak ketemu customer kita gitu. Oke, kita nggak ketemu customer kita. Tapi jangan lupa ya teman-teman ya, teks kita, bahasa kita, first respon kita gitu, itu sangat mempengaruhi customer kita itu ketika membaca chat kita itu, ini CS-nya enak nggak ya, misalkan kayak gitu. Contohnya nih, misalkan ada sebagian dari kita tentunya kita menggunakan fasilitas yang ada. Di sini kan kita sudah menggunakan WA Bisnis semua ya teman-teman ya. Nah di WA Bisnis itu kadang-kadang kan ada teks yang balas cepat
Jadi itu boleh digunakan. Greeting opening yang sama semuanya itu boleh gitu. Tapi nanti juga dikombinasikan dengan jawaban kita langsung, CS kita langsung atau diri kita langsung sendiri. Misalkan customer kita nih, contoh paling gampangnya nih. Customer kita bilang, "Halo, selamat malam, saya ingin bertanya," misalkan, "webinarnya masih buka kelas enggak ya?" Misalkan nih contoh gitu. Nah, teman-teman juga menjawabnya dengan halo. Tapi kalau misalkan dengan salam, itu dengan salam. Jangan sampai teman-teman itu ketika membangun rasa kenyamanan customer kita ke 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 apa namanya? Kebablasan gitu loh teman-teman. Kayak kebablasan tuh artinya cuman copy paste, copy paste, copy paste. Siapa yang suka seperti itu? Memang betul sih teman-teman, nggak apa-apa gitu. Kita membuat note tersendiri atau membuat balas cepat tersendiri, misalkan dengan menggunakan apa ya, teks yang sudah supervisor mungkin atau siapapun itu yang sudah menyediakan dari kantor mungkin atau dari bisnis kita pribadi mungkin gitu kan. Itu nggak apa-apa teman-teman, tapi harus dikombinasikan. Karena apa? Customer kita itu bukan robot ya teman-teman ya. Customer kita itu human. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang ibarat kata kalau kita itu dilayani seperti ini nyaman nggak sih gitu loh. Suka nggak sih kita kira-kira kita kalau misalkan melayani customer kita tuh sudah merasa ini yang terbaik kita berikan atau belum. Nah, kenapa saya selalu bilang ke teman-teman, ayolah kita coba deh pelayanan kita melayani dengan hati. Semua orang tuh selalu bilang, ayo sih kita melayani dengan hati, ayo kita melayani dengan hati. Gitu ya teman-teman ya, betul ya. Ayo sih melayani dengan super ramah, dengan sangat ramah dan sangat memanusiakan manusia gitu. Tapi kita sendiri suka bisa melayani customer kita, kalau kita sendiri aja belum bisa memperlakukan diri kita dulu gitu. Nah, customer service itu adalah orang yang tenang. Jadi, sebagus apapun tempat bekerja kita, sebagus apapun perusahaan kita, kalau customer service-nya melayani customer itu kurang maksimal, biasanya first impression-nya customer kita itu bilang, di toko A nih nggak asik customer. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Karena kita itu suka kadang-kadang itu customer itu mood-nya itu suka nggak terkontrol nih, naik turun nih gitu kan. Kadang-kadang pagi-pagi kita itu sudah menerima komplain kadang-kadang ya. Sehingga mood kita itu menjadi kurang baik gitu kan. Terus kadang-kadang hal tersebut bisa kita lampiaskan ke customer. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Saya berpesan sama teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, yuk kita sama-sama deh. Memang betul kita itu punya hati, punya perasaan gitu ya teman-teman ya. Tapi perasaan yang positif aja yang kita blast ke customer kita. Hal-hal yang kurang menyenangkan, hal-hal yang negatif, hal-hal yang sebetulnya itu hal yang tidak boleh kita berikan ke customer kita, jangan disebarkan ke customer kita gitu loh. Gimana caranya Kak Nisa? Kita kan manusia yang kadang-kadang suka kesel, kadang-kadang capek, kadang-kadang kita nggak on fire ya kan, dengan sejuta permasalahan yang ada gitu kan. Jadi poin pertama yang harus selalu kita lakukan adalah teman-teman, yaitu bersyukur. Berikan happiness untuk customer kita. Kalau kita sendiri aja belum bisa merasa bahagia, gimana caranya kita itu akan memberikan happiness untuk customer kita? Betul ya teman-teman ya. Hal yang pertama kita syukuri ketika bangun tidur, misalkan untuk muslim ya di sini, misalkan untuk yang muslim habis sholat subuh itu, yuk kita sambil habis baca Al-Quran, misalkan mengaji ya teman-teman, bersyukur sambil kita bilang ke Tuhan, ke Allah gitu, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan atas nikmat sehat yang sudah Engkau berikan kepada kami, kepada saya, namanya siapa terserah, misal Febriani ataupun misal Kak Yuni misalkan atau siapapun itu, sebut nama. Karena apa teman-teman? Di masa pandemi ini kita udah tahu ya masa-masa yang buat kita itu benar-benar saya sendiri pun sempat kehilangan orang terdekat gitu teman-teman. Dan itu tuh benar-benar ketika kita diberikan Tuhan, diberikan Allah kesehatan, nikmat sehat dan masih lengkap
lengkap ya tubuh kita itu kita harus bersyukur. Oke, teman-teman, apapun kondisinya itu kita bersyukur. Syukuri dari hal terkecil yang Tuhan kasih ke kita, yang Allah kasih ke kita. Masih bisa merasakan makan enak, ya kan? Bangun tidur bisa nafas dengan lega. Itu hal-hal yang harus kita syukuri di awal mula sebagai modal menjadi customer service yang bisa memberikan happiness untuk customer kita. Nah, ketika kita itu udah bersyukur nih teman-teman, biasanya kita itu akan memberikan hal yang terbaik untuk customer kita. Caranya gimana sih gitu kan? Do something-nya gimana gitu kan, teman-teman. Nah, biasanya kalau Nisa awal mula itu kita bikin to-do list dulu nih, teman-teman. Misalkan hari ini pekerjaannya apa? Kita kan job desk CS sudah jelas ya, teman-teman di sini ya. Job desk CS misalkan melayani customer kita, baik mulai dari proses menerima chat masuk hingga sampai proses pengiriman barang. Betul ya? Ataupun melayani jasa yang ingin customer kita dapatkan di kita. Nah, dengan begitu ketika kita akan melakukan hari ini itu to-do list-nya apa nih mulai dari awal hari ini. Awal hari datang ke kantor, teman-teman. Usahakan kita itu datang ke kantor itu dengan riang. Yang suka masih jutek-jutekan dengan teman kantor, yang masih cuek banget teman-teman kantor dengan teman-teman kantor. Yuk, mulai hari ini teman-teman sudah sudah dijadwalkan untuk besok pagi, mulai deh yuk mengajak teman-teman terdekat kita membuat habit yang menyenangkan. Jadi kantor itu jangan dijadikan tempat yang mengerikan buat kita, teman-teman. Biasanya kita tuh suka ke kantor, ya udahlah, ini pekerjaan yang udah kita terima, ya udah kita ngerasa melaksanakan sesuai dengan SOP yang ada aja gitu. Nanti kalau teman-teman seperti itu, teman-teman itu ibarat kata, mohon maaf ya, kita itu kayak jadi zombie gitu loh teman-teman. Iya nggak sih? Senin sampai Jumat itu kita tuh kayak nggak ada darahnya gitu. Kayak robot aja masuk ke kantor tuh kayak yang ya udah deh dateng, terus kita kerja misalkan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, udah selesai. Sambil habis itu nanti weekend kita liburan, wih semangat lagi nih gitu kan. Sabtu Minggu, ketika Minggu udah sadar, besok hari Senin ya loyo lagi gitu loh teman-teman. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Kita itu kalau melakukan sesuatu yuk ibadah gitu. Kita bersyukur banget ketika kita saat ini memiliki pekerjaan ataupun kita di dunia customer nih teman-teman. Kalau saya sih selalu bilang ke teman-teman ya, kita itu beruntung banget loh, satu nih ya kan, kita itu ibadah. Ibadahnya gimana kan Nisa? Include loh teman-teman, 2 in 1 kalau saya bilang. Secara materi iya, kita dapat salary. Secara jariahnya kalau muslim itu juga dapat. Loh, kok bisa kan Nisa? Bisa. Karena kita setiap hari itu membantu teman-teman kita, membantu customer kita untuk order produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, teman-teman di sini ketika melayani customer kita, kadang-kadang kita tuh suka melayaninya ya udahlah begini aja gitu. Padahal di situ itu bisa menjadi hal yang terindah untuk customer kita. Kita meng-create apapun yang customer kita inginkan, kita melayani dengan setulus hati, teman-teman. Nah, itulah menjadi amalan kita nanti. Di sana itu jadi ibadahnya plus. Apalagi sampai customer kita itu bisa terpuaskan dengan pelayanan kita. Contohnya gimana nih? Contohnya, teman-teman. Ketika customer kita tuh datang ke kita tuh suka, misalkan gini ya, Kak ada gamis ini enggak? Misalkan. Oh, untuk warna misalkan Tosca kosong Kak untuk size-nya M. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Ketika kita menjadi CS yang pasif, biasanya kita cuma bilang gitu, maaf Kak, untuk size medium sudah sold out warna Tosca. Udah selesai sampai di situ. Padahal tugas kita sebagai CS itu nggak boleh seperti itu, oke?
Teman-teman misalkan masih ada produk yang lain, yang Tosca, tawarkan aja, kakak kita masih ada nih gamis Tosca lain, hanya saja modelnya berbeda. Kakak mau size yang medium, masih ada modelnya seperti ini. Kita send picture ya teman-teman, 1, 2, 3 gitu. Nah kita ketika memberikan pelayanan seperti itu, menjadi amal kita loh. Customer kita tuh senang. Senangnya gimana? Wih, CS-nya di toko A keren ya. Kita pengennya dengan model yang ini, tapi nggak ada. Nah, kita memberikan option lain, ya kan, opsi lain gitu, dengan model yang berbeda tapi warnanya Tosca. Nah, selera, lagi-lagi balik ke selera, ya kan. Customer kita yang awalnya nggak minat dari itu, tapi kita bisa memberikan memberikan pelayanan yang terbaik. Customer kita itu jadi, oh iya ya udahlah yang ini aja ada, nggak apa-apa, sama-sama Tosca juga, ya kan? Cuma misalkan beda di kancingnya doang, atau mungkin beda ada di payetnya mungkin, atau mungkin beda di rendanya mungkin. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita itu setiap hari sudah bisa melakukan hal yang terbaik, insya Allah customer kita itu juga akan merelakan apa teman-teman? Merelakan jempolnya nih, merelakan reviewnya nih, dan merelakan customer kita itu bisa menjadi manekin berjalan kita untuk bisnis kita, teman-teman. Jadi, secara tidak langsung customer kita itu bisa menjadi marketing gratis kita. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, jangan sampai kita itu menjual produk hanya sekali aja gitu. Ibarat kata customer kita datang ke kita, ya udah sekali, udah beli sekali aja gitu, kayak cuma nyoba-nyoba. Jangan seperti itu ya teman-teman. Ketika kita mendapatkan lead masuk, usahakan customer kita itu akan terpuaskan dengan pelayanan kita. Kemudian customer kita itu bisa repeat order lagi ke kita. Kemudian customer kita itu happy banget dengan produk yang customer beli, ya kan? Kemudian dia bisa memarketingkan ke teman-temannya, lingkungannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan dari awal hari, kalau saya lebih senang sih dari malam itu ya teman-teman ya, tapi ada juga beberapa klien saya yang mereka itu lebih suka membuat to-do list itu habis subuh, bisa juga. Sesuai teman-teman aja, yang penting teman-teman tuh happy melakukannya. Nggak usah yang susah-susah, misalkan dengan buku seperti ini ya, teman-teman tinggal tuliskan aja nih, hari ini mau ngapain aja nih CS, oh pekerjaan yang kemarin belum selesai itu apa nih, gitu kan. Misalkan, kemarin Budina misalkan, Budina kemarin komplain hal A misalkan. Nah dengan begitu teman-teman itu udah enak tuh tulisnya hari ini bisa memprioritaskan mana dulu yang harus dilakukan supaya teman-teman itu dalam bekerja selama 8 jam, itu tuh bisa efektif. Di kantor ya teman-teman ya. Tapi jangan lupa loh, CS di sini itu kadang-kadang bisa men-CS 24 jam. Betul nggak? Tapi ya nggak 24 jam murni. Ada kalanya kita tidur juga. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita di luar jam kantor, di luar jam kerja, ada customer kita misalkan di jam-jam tertentu nih. Customer kita itu ngechat kita, otomatis kan kita harus tetap melayani ya teman-teman ya. Misal di malam hari atau di pagi hari, pagi-pagi masih belum masuk kantor, kita harus melayani. Jadi usahakan setiap hari melakukan yang terbaik. Dan yang suka customer service permasalahkan di sini adalah insecure. Kadang-kadang kita itu suka males gitu loh buat belajar lagi. Suka julidnya itu gini loh teman-teman. Julidnya itu kadang-kadang kita itu udah insecure nih. Terus kita malas belajar. Padahal setiap manusia itu Tuhan udah kasih kita itu kelebihan di masing-masing yang kita punya, teman-teman. Yakin dulu aja deh, aku pasti bisa gitu loh. Ketika kita yakin kita bisa hari ini, aku pasti bisa closing. Usahakan teman-teman itu ketika mendapatkan target dari perusahaan, target yang diberikan sama perusahaan itu jangan dibatin gitu. Batinnya gimana Kak Nisa? Wah gila ya, perusahaanku atau misalkan tempat kerjaku ngasih targetnya tinggi banget, gede banget.
uang segitu, misalkan kita ditarget setiap bulan harus bisa minimal omset 100 juta, misalkan nih. Bagi sebagian orang, dengan angka nominal 100 juta itu mengerikan, tapi bagi sebagian orang 100 juta itu easy banget gitu kan. Nah, ketika teman-teman lagi ada di part of-nya insecure, teman-teman melihat aja dulu. Melihat di sini artinya memahami ya. Kita memahami, oh temanku itu kok pintar banget ya closing-nya kayak apa nih. Oke, teman-teman bisa melihat nih gayanya. Oh, dia kayaknya melayaninya itu mulai dari diri sendiri ya. Kita yakin bisa gitu. Ketika kita sendiri itu udah nggak yakin sama diri kita, biasanya rezekinya juga nggak yakin teman-teman. Mendekat aja nggak mau gitu, ibarat kata gitu ya. Jadi teman-teman itu harus yakin, pasti bisa. Semuanya itu berproses dan ketika kita action gitu kan, insya Allah akan menghasilkan. Tapi teman-teman kalau misalkan insecure-nya itu selalu dipupuk, terus kayak seolah-olah itu menjadikan alasan, biasanya susah nanti untuk berkembang. Jadi di sini teman-teman ya, Nisa harap mulai hari ini udah nggak ada insecure lagi. Kita semua itu memiliki sesuatu yang spesial, jadi kita bisa memaksimalkan untuk bisa memberikan yang terbaik lagi untuk customer kita ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah dengan bersyukur, yang kedua adalah do something. Oke. Kemudian yang ketiga adalah yakin pasti bisa. Dan berikan happiness untuk customer, insya Allah nanti teman-teman bisa dapat feel-nya. Ingat ya teman-teman, kita itu laksana magnet ketika kita itu memberikan energi yang positif, kita memberikan cinta kasih, memberikan kebahagiaan untuk customer kita. Insya Allah nanti customer kita itu juga bisa merasakannya dengan hal yang kita berikan. Dekati customer kita dengan pendekatan secara emosional, itu tuh akan lebih ngena banget gitu loh. Karena rata-rata tipikal customer kita itu membeli itu ya hanya dengan emosi gitu loh. Terus sisanya itu logika aja sebetulnya. Apalagi perempuan-perempuan ya. Atau misalkan Mahmud Abbas deh gitu. Atau ya tipikal ya kebanyakan customer itu seperti itu. Ketika sudah nyaman dulu nih, nyaman di salah satu produk, salah satu jasa, itu tuh biasanya itu akan balik lagi gitu loh teman-teman. Jadi di sini teman-teman, yuk kita happy, mensyukuri dengan semua yang kita punya saat ini, nanti insya Allah customer kita itu juga akan merasakan hal yang sama. Ingat ya, tapi harus dengan ikhlas loh, harus dengan hatinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya teman-teman ya. Selalu mulai hari itu dengan doa. Selalu mulai bekerja itu juga dengan doa. Dulu kan zaman kita masih sekolah ya teman-teman, setiap hari kita masuk kelas pasti doa dulu ya. Jadi sekarang yuk kita mengingat lagi, kadang-kadang kita suka terbuai kan, udah gede nih, udah bisa cari uang sendiri, terus kita lupa doa. Yang penting kita udah, bagi muslim misalkan, yang penting aku udah sholat 5 waktu, udah selesai, enough gitu. Padahal nggak seperti itu. Kalau kita pengen hasil yang lebih, kita harus usahanya lebih. Tentunya kita harus menembus langitnya juga lebih ya, minta ke Allahnya, minta ke Tuhannya, itu juga lebih. Kalau misalkan kita itu nggak memberikan hal-hal yang terbaik ya kan, nanti Tuhan juga akan bingung nih, ini orang sungguh-sungguh nggak sih, ini beneran nggak sih, pengen sukses nggak sih, ini pengen on target nggak sih, ini pengen mencapai target lebih lagi nggak sih gitu. Jadi yuk kita ketika berdoa, Tuhan itu senang banget ketika kita tuh selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah kita. Insya Allah apapun kondisinya kita itu akan balik lagi loh teman-teman. Langsung happy lagi. Oke, kita hidup di dunia ini tuh apa sih sebetulnya, ya kan? Oke, untuk ibadah nih. Ketika kita menyadari untuk ibadah, terus kita melayani customer kita, insya Allah nanti step by step-nya itu enak banget teman-teman. Ketika kita ada komplain nih, nauzubillah min dzalik ya, misalkan ada banyak komplain, kita itu nggak akan begitu panik. Tapi kita itu akan fokus, oke, ini ada komplain dari customer kita, aku harus bikin checklist-nya nih. Apa sih sebetulnya yang dikomplain sama customer kita? Produk kita kah atau jasa kita? Oke, solusinya apa nih? Gitu. Nanti kita nggak akan panik gitu. Biasanya ketika kita itu udah ke distract nih untuk hal-hal yang, wah,
komplainnya kok banyak ya, berarti perusahaan kita itu nggak bonafit nih, perusahaan kita tuh nggak bagus nih. Nah, kita udah meragukan lagi nih. Itu poin yang biasanya itu akan menghambat kita untuk closing gitu loh teman-teman. Apalagi di era pandemi seperti ini, semua orang itu kayaknya butuh diyakinkan banget gitu loh. Customer kita tuh tipikalnya lebih sensitif gitu. Entah kenapa gitu, kadang-kadang customer kita itu, ini beneran nggak sih? Ini bisa nggak beneran? Terus ini kira-kira kalau aku pakai ini nanti kualitasnya gimana Kak? Bagus nggak? Berani nggak menggaransi? Nah, seperti itulah hal-hal yang membuat kita itu kadang-kadang sebagai customer service, wah ini gimana ya, bener apa enggak? Nah, bangun keterdekatan emosional dengan customer kita. Kuncinya itu ya teman-teman ya. Ikutin alurnya ketika customer kita itu bertanya kepada kita gitu. Ikutin, usahakan ketika kita ada customer yang datang ke kita, itu dengarkan teman-teman. Kita suka menyela gitu loh. Kita sebagai customer service itu harus bisa menjadi konsultan juga gitu. Ketika customer kita datang ke kita, pengennya apa sih? Ya kan? Pengennya apa sih ini customer kita? Oke, kita ambil dari setengahnya atau kita ambil hal yang customer kita inginkan. Sorry ya, dari tadi Nisa kayak memberikan benang merah terus nih teman-teman. Jadi biar teman-teman nanti improve-nya, prakteknya ke customer tuh lebih menyenangkan. Benar teman-teman, kita mulai dari internal diri kita dulu. Ketika kita sudah bisa memulai dari diri kita dulu, nanti lingkungan kita, customer kita akan menjadi enak ya teman-teman ya. Oke, kemudian permasalahan CS itu apa sih? Nah, di sini permasalahan CS bisa rangkum nih, jadi ada 7. Yang pertama adalah baper, ya nggak? Kaum milenial sekarang itu banyak banget bapernya, dikit-dikit baper, nggak disapa sama temennya, aduh baper, marah, terus cemberut, alhasil nanti kerjanya jadi nggak maksimal. Padahal nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Ingat, tadi di awal Nisa udah ngebahas, apapun yang terjadi dengan kita, situasi apapun yang lagi terjadi dengan kita, mau enak nggak enak, kita harus fair dong. Customer kan nggak tahu apa-apa. Jadi kita nggak boleh ketika nggak enak itu terus kita lampiaskan kepada customer kita. Coba deh kalau kita misal lagi belanja online atau kita datang ke suatu tempat, terus kita tuh nggak tahu kan, customer kita itu datang dengan excited-nya. Terus kita melayaninya, ya Kak, selamat pagi. Iya, ada ini nggak ya Kak, misalkan skincare untuk glowing misalkan gitu. Di sini nggak ada glowing, adanya, di sini nggak ada glowing gitu. Misalkan kayak gitu, kita nggak punya Kak paket glowing, misalkan melayani kayak gitu. Itu kan nggak asik banget ya teman-teman ya. Tapi kalau kita jawabnya dengan nice ya, kalau Nisa sih nyebutnya nice face ya. Ayo berikan nice face ke customer kita gitu. Dengan emot smile, dengan memberikan mohon maaf kakak, kita untuk skincare glowingnya belum ada gitu. Tapi kita ada whitening loh Kak, dengan menggunakan skincare whitening tersebut, kakak nanti hasil akhirnya bisa glowing juga. Misalkan seperti itu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi hal sepele yang menurut kita itu tidak berdampak besar, itu bisa berdampak besar di bisnis kita. Hati-hati ya, customer service ya. Teman-teman di sini, ketika kita memutuskan untuk bekerja menjadi customer service, kita itu memiliki amanah yang sangat istimewa ya, luar biasa. Kita menjadi garda terdepan di perusahaan kita. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Itu ya teman-teman, jangan dilupakan. Jadi no baper-baper lagi. Kemudian yang kedua, biasanya ini permasalahan CS yang membuat kita itu susah closing. Lingkungan kerja tidak sehat. Gimana tuh Kak Nisa? Ayo di sini siapa yang masih suka nge-gap? Misalkan kalau nggak sama si A, aku nggak mau deh. Kalau nggak sama si B, aku nggak mau ngobrol deh. Soalnya kalau sama si C itu aneh banget.
Ada nggak yang seperti itu? Biasanya hal-hal seperti ini dianggapnya sepele ya teman-teman. Tapi hal tersebut itu menjadi kita itu lingkungannya jadi nggak sehat, bekerjanya itu kita juga jadi nggak maksimal. Dengan begitu tuh kita tuh datang ke kantor tuh udah nggak asik lah, nggak enak lah gitu loh teman-teman. Dan ketika kita itu udah mendapatkan lingkungan nggak sehat seperti itu, yang nggak nyaman seperti itu, kita pasti otomatis ya. Secara otomatis itu kita akan takut target, teman-teman. Itu akan menjadi alasan kita, menurut Nisa sih itu klise banget. Kalau CS ya, takut ditarget, jangan jadi CS gitu. Ya nggak teman-teman? Biasanya teman-teman tuh suka begini, ya yang ke target itu anak marketing. Ya enggak, CS sama marketing itu satu kesatuan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Marketing mengusahakan memberikan lead yang terbaik untuk CS pun menyambut untuk bisa mengclosingkan teman-teman. Dengan cara apa gitu kan? Ya kita ketika ada lead masuk excited gitu. Wih, closing nih. Ingat jangan lupa kita tuh suka kalau misalkan ada customer yang tanyanya panjang gitu. Kita tuh suka nih pasti nih cuma nanya-nanya doang. Terus kita melayaninya asal-asalan lagi, balik lagi seperti itu. Enggak ya, jangan ya teman-teman. Tapi dari awal lead masuk, misalkan ada chat yang pertanyaan-pertanyaan terlalu detail misalkan, ya kita layani dengan setulus hati, dengan baik. Wah, closing gitu loh. Jadi kita tuh selalu melayani dengan excited. Kuncinya itu ya teman-teman. Ketika kita sudah melayani dengan riang, dengan bahagia gitu, customer kita itu juga, wah seneng nih. Awalnya cuma mau beli satu, bisa beli dua. Yang awalnya mau beli dua, dia mempromokan ke teman-temannya yang lain, kita jadi dapat closing banyak, ya nggak? Kekuatan perempuan tuh hebat loh teman-teman. Kalau baik, itu tuh kita itu mendapatkan bless yang baik juga. Ketika kita ada pelayanan yang kurang baik, pasti customer kita juga bakal gibahnya panjang gitu loh. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Ketika kita menakuti sesuatu, misalkan kayak takut target, coba deh pelayanan kita udah baik apa belum. Biasanya kalau CS itu udah melayani dengan baik, target itu nggak akan takut. Makanya ketika kita itu sudah mengalami di fase yang takut target, jangan takut. Ketika kita semakin takut, biasanya akan semakin susah untuk meraih target closingan kita. Kemudian yang keempat adalah suka mengeluh nih. Biasanya ketika takut target tersebut, akhirnya kita gibah nih sesama CS, sesama admin gitu. Wah, enak sama manajer yang dulu ya, enak sama bos yang dulu ya, sebelum ada manajer yang baru misalkan gitu kan. Dulu bos kita tuh enak banget kerjanya, misalkan nggak disiplin atau misalkan ya udahlah secara kekeluargaan, buat habit secara kekeluargaan. Justru ketika ada bos atau ketika ada owner kita yang kita itu menerapkan dengan sistem kekeluargaan, kita itu otomatis harus menjadi lebih maksimal lagi teman-teman. Karena apa? Bos kita, owner kita sudah memberikan kebebasan ke kita itu udah dianggap keluarga loh, bagian dari perusahaan ini dan memajukan perusahaan ini. Otomatis kita yang harusnya apa ya? Misalkan jam masuk kantor nih harusnya jam 8, kita kadang-kadang apa teman-teman? Kadang-kadang masuknya lebih jam 8:05. Misalkan ya, contoh paling sepelenya seperti itu. Jam 8:05, terus kemudian kita masih di kantor sarapan. Siapa yang suka seperti itu tuh teman-teman? Saking kita menganggap kekeluargaannya, terus kita itu udah dikasih hati minta jantung kalau Nisa bilangnya. Jangan seperti itu teman-teman. Kita mungkin saat ini banyak yang melayani customer kita secara online, ya. Tapi customer kita itu juga berhak mendapatkan pelayanan kita yang terbaik, teman-teman. Kalau misalkan kita melayani sambil makan, coba deh teman-teman kalau perhatikan ya.
ketika teman-teman itu melayani customer kita sambil makan nih, sambil sarapan, walaupun customer kita itu nggak bisa ngeliat kita sambil sarapan, terus kita ngechat nih saking enaknya ya kan, kita pakai WA web, udah enak nih 10 jari bisa maju semua. Tapi kita dalam melayani customer kita itu pasti fokus kita itu terpecah. Terpecahnya gimana? Harusnya kita bisa menjawabnya dengan bahasa yang lebih enak, tapi kita cuman bahasanya, pasti-pasti aja deh, yang gini-gini aja, tanpa rasa, teman-teman. Jadi kita cuman copy paste gitu. Padahal harusnya kita nggak boleh seperti itu gitu loh. Lagi-lagi balik lagi, ketika kita melayani customer kita itu ya harus dilayani seperti layaknya face to face gitu loh teman-teman. Walaupun kita bekerjanya bisa dari rumah, dari kos-kosan, atau apapun itu. Nah, ketika kita bisa melayani customer kita dengan seperti itu, biasanya kita itu akan maksimal, gitu loh. Oke? Ketika kita itu sudah seperti itu ya, paling enak. Terus kita merasa tidak pede. Tidak pedenya kenapa biasanya CS itu? Kalau boleh tahu. Ya, betul. Betul sekali. Kadang-kadang kita itu nggak pede ketika customer service itu melayani, kok dia udah banyak closing, aku belum closing sama sekali ya. Kok dia udah nembus baru di tanggal 15 dia udah katakanlah 80% dari target. 20% lagi udah mau 100%. Setiap CS itu punya kemampuannya masing-masing, teman-teman. Jangan fokus ke pencapaian orang nih untuk membuat itu alasan kita tidak percaya diri gitu. Tapi kita itu bisa mempush nih dari nggak percaya diri. Coba deh kalau pas istirahat bareng itu tanya, misalkan nih ke teman si A, kamu kok bisa sih cepat banget seperti ini? Caranya gimana gitu? Oke, caranya aku cross selling. Jadi kalau misalkan aku jualan itu nggak langsung nih gitu kan, nggak langsung cuma satu, tapi aku jualannya all in. All innya gimana? Tawarin deh dengan produk yang lain. Oh, caranya kayak gitu. Akhirnya kita nanti jadi pede, teman-teman. Terus kemudian suka banget ini ada CS yang suka beralasan, kamu kok nggak bisa senyum sih? Saya udah dari sananya emang begini, Bu. Emang nggak bisa senyum, tampangnya emang sangat judes dan jutek abis gitu kan. Tapi sebetulnya hati saya baik gitu. Tapi orang itu akan melihat gestur kita, akan melihat cara kita, pelayanan. Mbaknya ini nggak asik deh. Seperti itu loh teman-teman. Hati-hati ya teman-teman ya. Jadi usahakan ketika kita tuh melayani customer kita harus dengan seramah mungkin. Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Harus kita latih. Latihnya gimana? Coba deh belajar tersenyum di kaca. Mulai dari belajar tersenyum aja nih, contoh cermin ya teman-teman. Di meja, misalkan. Di meja teman-teman itu sedia sambil senyum. Kalau misalkan aku senyum gini gimana sih? Oh, cantik ya ternyata. Nah, seperti itu teman-teman. Kuncinya seperti itu ya. Anggap aja kita tuh kayak lagi, oke, aku harus melayani customerku. Aku senang kalau dilayani dengan nice, dengan menyenangkan. Aku juga akan melakukan itu untuk customerku ini loh. Customerku yang super istimewa. Customerku yang emang benar-benar bos segala bos. Customerku yang owner sesungguhnya yang bisa memberikan kita salary lebih, bahkan bisa memberikan bonus ke kita. Ya, kemudian yang terakhir permasalahan CS yang suka klise banget adalah kerja seperti robot. Banyak banget CS di sini tuh yang suka beralasan teman-teman. Ketika kita datang ke kantor itu, selalu memberikan atau melayani itu ya udahlah gitu kan, udahlah yang ya udah aku sudah memberikan yang terbaik dan aku sudah menjalankan SOP perusahaan sesuai dengan yang diberikan ke kita. Jangan seperti itu ya teman-teman. Kalau kita seperti itu, kan kita ada visi misi perusahaan nih, ya enggak? Kita juga ikut andil memajukan perusahaan kita. Kita bertanggung jawab juga untuk perusahaan kita. Gitu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang merugi, datang ke kantor, terus kita bekerja ya apa adanya banget gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, ketika kita tuh sudah kerja seperti robot, biasanya kita itu akan kelanjutannya itu mengerikan, teman-teman. Bukan aku takutin ya, tapi biasanya ketika kita itu udah overload dengan pekerjaan yang hanya dijadikan pekerjaan yang
membuat hidup kita tuh nggak enak, akhirnya nanti kita akan sering demotivasi, ya kan? Ketika kita tuh udah demotivasi tuh dikit-dikit kita cari motivasi lagi, motivator gitu kan, ikut ini, ikut itu. Akhirnya apa? Kita tuh nanti akan apa ya? Kalau nggak ada orang yang nge-push, kita itu nggak bisa bertanggung jawab gitu loh teman-teman. Jadi kita itu bisa memotivasi diri kita sendiri dengan hal-hal, dengan alasan nih. Misalkan teman-teman bilang, oke, aku bekerja di perusahaan A, bismillahirrahmanirrahim, Tuhan Allah bantu aku ya supaya aku sebagai customer service ikut memajukan perusahaanku, insya Allah di tahun ini akan mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Doakan teman-teman. Doakan, ketika kita sudah mendoakan, kita akan bisa bekerja itu senang gitu loh teman-teman. Jadi ya bekerja itu benar-benar yang kita nantikan, di kantor itu benar-benar seperti keluarga kedua kita, kemudian customer kita itu ya benar-benar customer yang super istimewa, gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai hari ini yang teman-teman masih suka bekerjanya begini-begini aja, jangan begini-begini aja kalau pengen hasil yang luar biasa gitu ya teman-teman. Mulai dari diri kita dulu, baru kita berikan ke customer kita. Insya Allah customer kita itu akan datang ke kita itu dengan sukarela ya teman-teman. Kemudian kita patut ingat nih, karena no closing nothing, sebagus apapun ya, sebagus apapun kita sebagai customer service itu, kalau kita itu nggak bisa closing ya nggak ada apa-apanya teman-teman. Karena apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita berikan untuk customer kita, itu tuh nanti kan hasilnya itu akan berdampak untuk perusahaan kita, dan kita kalau misalkan jadi customer service, otomatis kalau over target atau bahkan baru target aja ya, biasanya nyampe target itu udah dapat bonus ya. Apalagi over target, kita juga pasti dapat bonus teman-teman. Jadi kalau Nisa sih biasanya ya, untuk mencapai target, buat dreams yang pengen teman-teman capai nih. Dan dreams-nya itu boleh kadang-kadang kalau Nisa tanya ya, teman-teman di sini punya mimpi nggak gitu. Terus Nisa bilang, terus teman-teman bilang, saya pengen punya rumah gitu. Bukan meng-underestimate teman-teman, rumah, masa sih kita jadi CS langsung bikin rumah? Enggak, suatu ketika kita pasti punya rumah impian kita. Tapi kita bikin goal itu mulai dari yang kecil-kecil dulu nih teman-teman. Mulai dari yang kecil-kecil, misalkan nih, tahun depan Mama ulang tahun nih, dari sekarang kita udah memberikan budget atau menyisihkan budget untuk memberi kado orang tua kita. Ya, berbakti itu penting banget teman-teman untuk orang tua kita. Jadi misalkan dari hal terkecil dulu nih. Biasanya yang teman-teman di sini jarang memberikan kado istimewa nih buat mama, yang misalkan sesuatu yang agak mahal sedikit ya, walaupun kita tahu sih tidak ada orang tua tuh yang menginginkan sesuatu hal yang membuat anaknya itu agak sulit gitu, enggak gitu. Tapi paling enggak kita memberikan reward tertentu atau hadiah ke orang tua kita gitu ya. Ya kasih ibu lah sepanjang masa gitu, dan kasih bapak juga ya sama sepanjang hidup juga ya teman-teman. Nah ketika kita memberikan dreams yang jangka pendek nih, jangka pendek dulu sebelum jangka panjang, itu biasanya itu kita akan berusaha maksimal mungkin gitu. Ketika udah untuk orang tua udah oke deh, bulan depan aku juga harus mencapai target nih. Pengen apa sih sebetulnya? Oh, aku pengen sedekah lebih banyak gitu. Oh, aku pengen gadget baru. Dari yang terkecil-kecil dulu aja teman-teman. Nanti kalau misalkan dari yang terkecil-kecil itu teman-teman udah bisa mencapainya, teman-teman itu akan bekerja itu lebih enak gitu loh, lebih ter-challenge gitu loh, lebih hidup gitu. Oke, hari ini aku harus gimana nih? Mulainya gimana sih? Caranya gimana sih? Supaya kita itu selalu fokus hal itu gitu. Nah, teman-teman bisa tempelkan pengen apa gitu. Dimanapun yang teman-teman itu bisa ngelihat itu setiap hari, setiap saat. Bisa di depan meja kerja, bisa di di dinding kamarnya teman-teman. Oke, dan sholawatin juga ya teman-teman ya, bagi muslim ya. Kalau misalkan non muslim ya boleh didoakanlah ke Tuhan gitu.
Dan teman-teman, ketika kita itu sudah berharap banget ke Tuhan, terus kita berusaha, insya Allah nanti kita nggak berasa deh, all in one. Benar, teman-teman. Oke, itu. Kemudian teman-teman gimana sih cara cepat closing? Gimana ya, gitu kan. Cara cepat closing itu satu, tadi udah dibahas ya, step dari awal, doa dulu teman-teman. Doakan. Teman-teman pengen closing sesuai target yang diberikan perusahaan, doakan setiap hari, setiap saat. Ya Allah, bantu Nisa ya, semoga hari ini mendapatkan closing customer royal. Oke. Atau doakan teman-teman yang teman-teman nyaman, misalkan artinya nyaman tuh yang aku nggak bisa tuh Kak Nisa kayak gitu, karena itu kayaknya fake banget. Hati-hati dengan kata-kata teman-teman. Karena teman-teman sendiri aja udah nggak yakin gitu. Ketika kita udah nggak yakin, kita itu meng-cancel doa kita gitu loh teman-teman. Nah, ketika kita meng-cancel doa kita, yaitu yang akan terjadi karena kita di mindset kita, di alam bawah sadar kita, yang terjadi itu nggak mungkin nih, nggak mungkin. Nanti jadi nggak mungkin beneran gitu. Padahal di cara cepat closing masa pandemi ini untuk menghasilkan cuan, kita itu harus yakin dulu, oke, produk yang aku jual adalah solusi terbaik. Misalkan teman-teman di sini jualan apa ya? Madu misalkan. Di masa pandemi ini orang itu merubah habit banget nih. Yang dulu misalkan lifestyle-nya barbar, sekarang itu udah mulai pada sadar akan kesehatan. Misalkan banyak minum air putih, banyak mengkonsumsi madu, banyak meminum vitamin, ya kan teman-teman? Nah, di sini misalkan ada madu nih, madunya itu untuk apa? Madu untuk anak, madu untuk kehamilan, madu untuk misalkan diet, ada juga ya teman-teman. Nah, itu kan banyak nih produknya itu. Nah, kita tuh harus meyakini dulu nih, oke, produk yang kita jual itu adalah solusi yang terbaik yang dicari customerku gitu. Jadi ketika kita yakin, kita menjelaskan kepada customer kita itu enak gitu loh teman-teman. Misalkan customer kita bilang ada madu, misalkan madu kesuburan nggak? Ada kakak, dan kita juga ada loh madu kesuburan itu untuk paket bersama misalkan. Atau untuk fashion nih, fashion juga ada, fashion couple, atau fashion yang untuk ibu dan anak juga ada, oke? Dan di sini itu cara cepat closingnya itu ada 3 teknik teman-teman. Kalau Nisa bilang, satu dengan teknik upsell, ya kan? Apa sih teknik upsell itu? Misalkan gitu ya teman-teman. Teknik upsell itu ya teknik yang digunakan ketika customer kita itu bertanya ke kita nih dengan produk yang kita jual, terus customer kita itu bilang seperti ini. Ini harganya murah itu kualitasnya bagus apa enggak nih Kak? Misalkan kayak gitu ya. Ya udah, kita tawarkan aja. Semua produk yang kita jual itu kita bisa menggaransi Kak kualitasnya itu betul-betul bagus. Tapi kalau Kakak ragu dengan harga dan produk yang dengan harga 500.000 misalkan, Kakak bisa membeli produk yang 750.000 loh Kak. Kalau 750.000 Kakak mendapatkan bonus misalkan gitu. Itu namanya upsell ya teman-teman ya. Atau mungkin nanti kita juga bisa menggunakan teknik cross selling. Tadi sedikit udah ngebahas di depan ya teman-teman. Apa sih teknik cross selling itu? Jadi dengan menggunakan teknik cross sell, teman-teman itu menjual tidak hanya satu produk atau menjual tidak hanya sesuai yang diinginkan customer kita, tapi kita juga menawarkan produk lain yang di luar pembelian dari customer kita gitu. Misalkan customer kita itu beli hijab warna hitam, kita juga bisa menawarkan warna putih, warna marun, warna toska, warna-warna yang lagi happening sekarang, hazelnut mungkin gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga bisa juga dengan teknik bundling nih teman-teman. Dengan teknik bundling biasanya digunakan ya misalkan kita skincare ya. Skincare kita ada produk acne misalkan. Untuk produk acne kita tuh juga
ada bonus juga, misalkan habis aknenya udah mengering, kita juga ada krim yang untuk menghilangkan bekas hitamnya itu gitu, untuk memuluskan wajahnya, misalkan seperti itu. Bisa juga dengan dibundling dengan teman-teman, lupa saya. Kalau misalkan serum misalkan atau anti aging misalkan kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman dengan menggunakan teknik bundling itu juga akan menambah omset kita menjadi lebih cepat naiknya gitu. Jadi kita harus menjadi customer service itu yang smart supaya customer kita itu juga seneng gitu loh. Oh, enak banget ya customer service di toko A itu menjelaskannya dengan sangat-sangat detail. Kuncinya di sini ya teman-teman. Teman-teman harus menguasai product knowledge yang teman-teman saat ini geluti. Misalkan di produk skincare, teman-teman tuh harus detail, tahu tentang semua skincare. Mau itu paket acne, mau itu paket whitening, mau itu paket anti aging, semuanya teman-teman tuh harus tahu nih produknya, semuanya. Nggak boleh enggak. Ini kuncinya di situ, teman-teman. Jadi ketika kita sudah menguasai produk yang kita jual, insya Allah udah enak. Nah, dan yang terakhir, teman-teman juga harus bisa nih, caranya gimana lagi Kak Nisa kalau sudah seperti itu? Kenali tipe-tipe customer kita. Kadang-kadang kita itu suka menyamaratakan semua customer yang masuk ke kita itu adalah sama gitu. Padahal nggak seperti itu, teman-teman. Kita itu harus tahu nih tipikal customer kita. Customer kita itu tipikal apa sih sebetulnya gitu loh. Jadi satu nih, biasanya kalau customer kita dengan lead baru itu masih butuh banget penjelasannya kita. Jadinya dia itu masih cold banget gitu, nggak tahu sama sekali produk kita. Ibarat kata customer kita itu ya cuma iseng-iseng aja gitu. Nah, kalau misalkan customer kita itu masih yang tipenya masih dingin banget gitu ya, kita tugasnya sebagai customer service itu harus menjelaskan lebih detail lagi dari awalnya, step by step-nya gitu loh. Jadi teman-teman menjelaskannya itu bisa bisa dari awal banget itu tuh dijelaskan. Kemudian teman-teman ketika ada customer yang warm, itu biasanya dia tuh udah tanya, Kak, kalau produk A dan produk B itu bagus mana nih? Nah, itu dia udah sedikit stalking gitu loh, teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa mengenali nih tipe seperti itu. Beda lagi dengan yang hot nih. Kalau yang hot dia udah banyak banget pertanyaan. Nah, ini kemungkinan kalau hot itu dia udah pemakai kita. Kok pemakai ya? Maksudnya dia udah pernah membeli produk kita atau menggunakan jasa yang sudah pernah kita berikan. Jadi dia itu udah, aku mau order lagi nih di sini. Soalnya produk yang aku beli itu enak banget gitu loh. Produk yang aku beli itu benar-benar bagus nih buat kulitku. Produk yang aku beli itu kainnya bener nggak panas deh, bagus banget. Nah, seperti itu adalah customer yang benar-benar udah pasti closing gitu. Tapi kalau yang cold tadi, kita harus benar-benar mengedukasi itu dari awal banget, teman-teman. Jadi kita di situ pentingnya untuk menguasai product knowledge dari perusahaan kita, dari produk yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan. Karena ketika kita salah dalam melayani customer berdasarkan temperaturnya, biasanya mengakibatkan gagal closing. Ini juga harus diketahui loh sama customer service. Jadi bukan hanya marketing aja gitu. Jangan sampai kita itu sebagai customer service cuma mengerti dan ya udah seperti ini aja deh sesuai SOP. Udah deh sesuai dengan teks yang sudah diberikan sama perusahaan kita. Jangan ya, teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, terima kasih teman-teman sudah 1 jam menyimak apa sih itu customer service, tugasnya, dan cara cepat closing. Nah, mungkin sekarang ini bisa diisi dengan sesi tanya jawab ya, Mas Welly ya, atau bagaimana? Siap-siap, terima kasih. Oke. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan atau kendala seputar bagaimana closing dengan customer ya, yang belum terjawab selama ini, silakan ditanyakan mumpung kita kehadiran bintang tamu ya, yang merupakan praktisi cukup lama ya. Dan
ketat ya kalau di bidang telekomunikasi dan perbankan ya. Ketat Itu banget. ketat sekali ya. Kita yang di online Sangat. shop ini, teman-teman mungkin yang sedang berkarir di online shop tuh harus banyak bersyukur ya, karena kalau memang pengen seperti itu siap-siap cukup ketat ya, tantangannya Iya, seperti itu. Kalau di online shop betul. kan mayoritas masih kekeluargaan seperti itu. Silakan. Nah, ada pertanyaan Mbak? Oke, Cara itu bisa dijawab dulu. Silakan teman-teman baik. chatting juga ya, atau kalau mau open mic, raise hand, silakan. Nanti saya bukain mic-nya. Oke. Itu tadi ada pertanyaan dari Kak Gali ya, Mas Weli ya. Gimana caranya kita menangani customer dari cold, warm, sama hot gitu. Oke, Kak Gali, kalau Nisa yang sudah Nisa lakuin, kalau customer cold itu benar-benar kita harus tahu nih. Contohnya, customer kita itu pengen menggunakan skincare, misalkan gitu ya. Dia itu maaf nih, dia udah pergi kemana aja menggunakan skincare, tapi ada yang nggak cocok nih, misalkan untuk acne ya, jerawat gitu. Kak, kalau misalkan kita menggunakan ini beneran kah ini nggak akan rusak sama sekali? Itu dia karena customer benar-benar belum pernah menggunakan produk kita, karena dia udah menggunakan produk sebelumnya yang sangat banyak gitu kan, dengan produk yang sangat banyak sehingga dia belum mendapatkan hasil yang puas. Nah, ini hati-hati untuk teman-teman yang masih cold, kita harus menjelaskan dulu efek kalau menggunakan produk dari skincare kita, misalkan untuk acne gitu ya. Misalkan awal mula terasa agak panas atau gatel atau perih, itu harus diedukasi gitu ya Kak Gali. Itu contohnya yang cold. Dari awal jangan sampai customer kita itu terus nanti komplain ke kita, wah aku pakai produk skincare A, terus kok malah makin parah nih, makin jerawatku makin susah gitu kan. Nah, itu kita harus mengedukasi. Atau misalkan, mohon maaf ya, perempuan misalkan untuk menghilangi flek itu. Kadang-kadang kalau kita menggunakan skincare kan nggak bisa. Kita harus menggunakan laser. Nah, dengan menggunakan laser itu, teman-teman, kita itu di sini tuh akan hitam kayak luka bakar itu loh, teman-teman. Nah, itu harus diedukasi. Kalau orang yang nggak tahu, yang cold itu, wah, aku kesini malah makin rusak nih, bukan runyam. Enggak, tapi kita harus mengedukasi apa namanya hasil efek awal mula menggunakan produk itu apa? Misal gatal, beruntusan atau apa, itu harus diedukasi di awal. Nah, kalau di worm biasanya dia itu sudah menggunakan produk kita, sudah stalking produk kita tapi belum menggunakan produk kita, tapi dia itu antara yang mau beli enggak gitu loh Kak Gali. Nah, ketika ada customer yang seperti itu, kita bilang aja testimoni kita sudah menggunakan ini banyak. Nah, itu kita edukasi sedikit lagi itu, karena kalau worm itu udah 50% dia pasti closing gitu. Hanya dia butuh diyakinkan. Misalkan dia menggunakan ini beneran nih, kalau misalkan aku pakai anti acne di sini, apakah tidak berbahaya atau membuat jerawatku makin parah. Nah, di situ Kak Galih tinggal bilang aja, Kakak di sini kita itu sudah pertama nih produk kita udah ada BPOM-nya, udah ada izinnya. Kemudian kalau misalkan Kakak menggunakan acne kita, tipe kulit kita, Kakak harus menetralkan dulu, misalkan ya, menetralkan dulu kulit Kakak nanti selama 1 bulan baru menggunakan produk anti acne tersebut, baru nanti Kakak akan menghasilkan efeknya seperti ini. Misalkan dulu Kakak bisa kemerahan dan gatal, insya Allah pakai ini enggak Kak, karena ini kan produknya udah dinetralin dulu baru menggunakan produk kita, misalkan kayak gitu. Nah, kalau produk yang hot, biasanya customer kita itu udah bilang, Kak, aku kemarin udah menggunakan produk ini, tapi kok tidak sesuai dengan yang ditawarkan, yang dipromokan ya. Oke Kakak, apa nih yang tidak sesuai, misalkan seperti itu. Katanya kemarin dalam seminggu aku udah merasakan putih nih, berdasarkan testimoni katanya ada yang 1 minggu itu putih. Hati-hati ya teman-teman. Ketika customer kita itu sudah menggunakan skincare sebelumnya itu seperti apa nih gitu. Apakah dia itu SPF-nya lebih tinggi atau whitening-nya itu kadarnya lebih banyak, misalkan ya, contohnya aja ini. Nah, seperti itu kita harus mengedukasi nih. Dengan customer kita itu udah berpengalaman di banyak produk sebelumnya, kita tanya dulu nih, tanyanya seperti apa? Maaf Kak, sebelumnya Kakak menggunakan produk kecantikan apa ya? Misalkan kayak gitu. Jadi kita tanya dulu. Ketika kita sudah bertanya dan dia menjawab, kita bisa menganalisis nih. Oke,
dia udah pernah menggunakan ini. Produk kita yang paling tepat yang mana ya kita berikan? Apakah yang paket biasa atau paket diamond atau paket gold yang untuk whitening? Karena dosisnya beda-beda. Nah, kurang lebih seperti itu ya Kak Gali ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Siap, oke. Ada lagi? Oke, ini dari Kak Abdillah Ruzik Ramadan ya, betul ya? Mana tadi ya? Baru mau dibaca hilang. Sebentar. Misalkan kita punya kolom database nomor WA, gimana cara kolom database tersebut bisa menjadi pembeli lagi? Oke, caranya adalah Kak, usahakan ketika customer kita itu datang ke kita mengingatkan customer kita untuk save nomor kita ya teman-teman ya. Karena kalau kita itu tidak mengingatkan customer kita untuk save nomor kita itu mau kontak yang kita save sampai 10.000, itu kalau kita bikin story nggak akan ngefek apapun ya. Yang bisa melihat hanya kita, tapi customer kita nggak bisa melihat. Jadi ketika teman-teman punya kolom database nomor WA yang banyak, bisa menjadi pembeli lagi. Satu, mengingatkan customer kita untuk save nomor kita. Yang kedua adalah kita membuat story. Yang ketiga, kita itu membuat follow up, teman-teman. Membuat follow up artinya gini, kadang-kadang kita itu kalau udah closing terus lupa kan, nggak tanya sama customer kita kan, malas untuk follow up kan ya. Maksudnya tanya gimana Kak produk yang udah dipakai ke kita tuh sering takut ya, antara takut atau lupa atau pura-pura lupa atau benar-benar lupa gitu. Nah ketika seperti itu, usahakan kita itu bertanya ke customer kita, apapun produknya tanyain, gimana Kak menggunakan produk kita, apakah ada efeknya, apakah ada kekurangannya, mohon masukannya ya Kak, gitu misalkan kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah gimana caranya kita bisa membeli lagi. Kita tuh sering komen aja di di story WA-nya teman-teman, mengingatkan bahwa ada customer service di sini, misalkan apa ya Kak Abdillah usaha apa nih gitu. Misalkan kayak gitu, misalkan di produk madu misalkan gitu kan. Ya udah komen aja, tapi komennya yang sopan ya teman-teman, jangan semuanya di komen. Misalkan dia lagi masak, wah Bunda masakannya enak banget gitu loh. Itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi mau kita tuh CS-nya cowok atau cewek, jangan kayak kita tuh membentengi diri kayak mengkotakan, jangan kayak gitu, nanti disangkanya SKSD gitu, sok kenal sok dekat. Emang kita harus sok kenal sok dekat sama customer kita gitu. Kita itu harus ramah dengan customer kita supaya customer kita itu datang ke kita order lagi, dan order lagi. Supaya customer kita tuh nggak lupa, ya sering ngajakin ngobrol sama customer kita. Kayak misalkan artinya ngobrolnya itu ketika teman-teman mau masuk ke customer kita itu seperti apa, masih malu, masih takut, mulai dari seperti itu aja. Jadi mulai dari komen di media, di story WA-nya aja, paling gampang di story WA ya. Di story WA-nya kita komentarin, komentarnya yang tidak berbentuk fisik ya teman-teman ya. Artinya di sini fisik itu Bunda kok gendutan, jangan. Itu nanti malah bukannya kita closing lagi, tapi nggak sopan gitu. Tapi kita misalkan komennya, anaknya lucu banget Bun, gimana kemarin beli madunya, apakah anaknya sekarang udah mau makan Bun? Ada masukan lagi nggak Bun untuk kita supaya kita nanti bisa menyediakan produk-produk lain yang untuk Bunda inginkan, misalkan kayak gitu. Oke, seperti itu. Oke? Oke, siap. Ada lagi teman-teman? Sebentar. COD. Sebentar. Cara menangani user minta COD. Oke. Kak Tazada ya. Oke, Kak Tazada. Bener ya, Kak Tazada atau itu bisnis Oke. Oke, baik. Kalau misalkan untuk menangani user minta COD, teman-teman coba ditanyain dulu. Kira-kira perusahaan kalau misalkan COD itu
gimana? Apakah keberatan atau enggak gitu? Kalau saya sih kalau misalkan bisa diminimalisir untuk nggak COD, mending jangan COD deh teman-teman. Kalau saya ya, tapi balik lagi ke perusahaan. Kalau emang perusahaan nggak masalah dengan COD ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan kita itu masih bisa merayu customer kita untuk nggak COD, kita selalu bilang gini loh teman-teman. Kakak, ketika customer kita bilang, bisa COD enggak nih? Takutnya nanti abal-abal penipuan. Males nih, dari kemarin beli tidak sesuai dengan yang ditawarkan, misal gitu ya teman-teman. Teman-teman merayunya gini dengan customer kita. Kakak, kantor kita itu jelas, kita ada di map, kita ada di ini, terus media sosial kita juga jelas. Kakak beli aja di produk kita itu yang tanpa COD Kak. Karena kalau Kakak tanpa COD, Kakak akan mendapatkan apa? Misalkan kayak gitu loh teman-teman. Kalau misalkan Kakak COD seperti ini gitu loh teman-teman. Jadi lebih enak Kak kalau misalkan nggak COD, karena kalau misalkan nggak COD Kakak apa gitu loh teman-teman. Nah, nanti teman-teman itu ngebahas dengan tim CS-nya itu teman-teman, apakah kalau misalkan lebih efektif mana nih antara COD dan nggak COD, lebih enak mana nih? Nah ini kuncinya di CS ya teman-teman ya. Kita yang selalu meyakinkan. Kenapa sih kita tidak berpatok ke COD gitu? Banyak kadang-kadang nih kendalanya ya teman-teman. Kendalanya kalau kita COD kadang-kadang si pengantar ekspedisinya ke sana, tapi si usernya suka nggak ada. Akhirnya kan terjadi, nauzubillah min dzalik ya, nggak minta, misalkan terjadi gagal closing atau nggak jadi produk tersebut itu sampai ke customer kita gitu loh. Itu kan akan sangat merugikan kita ya. Berapa banyak kita itu yang sudah seperti itu tapi balik lagi, dan itu kan menjadi kerugian kalau misalkan cuman ya sebulan katakanlah beberapa nggak masalah, tapi kalau banyak kan sangat merugikan. Jadi usahakan merayu untuk kakak kita atau misalkan teman-teman untuk saat ini kita melayani nggak COD dulu Kak, karena memang ini produknya itu best seller banget, produk kita itu terbatas, limited, jadi kita saat ini hanya melayani yang non COD dulu Kak, kayak gitu aja gitu kan, kita nggak membohongi customer kita ya teman-teman ya, emang produk kita berkualitas, emang produk kita limited gitu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, ada lagi. Ini Kak Yalfa ya. Hai Kak, saya kan urus small business. Untuk mencari dan menarik customer untuk tanya-tanya saat saya update konten, bagaimana ya Kak? Apa yang harus strategi diskon atau strategi untuk menarik customer dong Kak? Oke, teman-teman di sini juga jangan terjebak untuk strategi dikit-dikit diskon ya, dikit-dikit diskon gitu. Emang bener sih kita itu diajarin di agama kita, kalau mencari cuan atau mencari margin itu jangan terlalu banyak, misalkan kayak gitu. Tapi kita juga melihat nih Kak, jadi ketika kita ada customer kita tuh, misalkan untuk menariknya gimana, kalau misalkan diskon nanti akhirnya memberatkan kita buat apa gitu loh. Kita kan bisnis itu ada hitungannya juga, HPP-nya Kakak gimana, untuk operasionalnya gimana, supaya nanti Kak Zalfa nggak sendirian lagi, dari small business nanti bisa jadi big business, insya Allah amin ya Kak gitu kan. Nah untuk menarik customer tanya-tanya saat update konten itu, Kakak membuat konten misalkan ya tanpa mencantumkan harganya misalkan kayak gitu, atau tanpa mencantumkan apa tuh namanya Kak, hal-hal yang bersifat itu tuh sudah tertera semua di media sosialnya gitu loh, di story-nya misalkan kayak gitu. Nah ini update konten di feed atau di story ya Kak. Kalau misalkan di konten di feed boleh seperti itu, tapi gunakan kalau mau silahkan klik ke WA Me atau apa gitu loh Kak. Jadi mereka itu, si customer kita itu akan masuk ke kolom WA kita dulu, baru kita berikan jawabannya gitu. Gitu sih. Strateginya kalau bisa, kalau ini tuh nggak cuma diskon sih Kak, kalau saya usahakan kita itu misalkan dengan strategi diskon jangan banyak-banyak, kalau aku bilang HPP-nya masih aman atau enggak,
kuncinya itu aja. Kalau misalkan mau diskon boleh, tapi HPP aman ya Kak. Jangan sampai kita kerja capek tanpa dapat apa-apa. Usahakan kalau misalkan selain diskon ya misal paket bundling aja gitu. Misalkan beli sekarang teknik no or never, misalkan kayak gitu, terus pakai bundling juga boleh. Kayak gitu sih. Itu sih. Bagaimana cara membangun kembali agen atau reseller yang sudah lama belum belanja lagi? Terima kasih. Nah, kalau ini teman-teman harus membuat grup agen atau reseller ya teman-teman. Nah, di grup agen dan reseller tersebut, teman-teman awalnya adalah ngejapri dulu. Awalnya kan teman-teman bikin grup nih, terus misalkan grupnya itu kok nggak hidup nih, kurang rame gitu kan. Teman-teman sering-sering menyapa, misalkan menyapa secara japri dulu, habis itu di grup itu juga tetap di maintenance ya teman-teman, jangan ditinggalin gitu aja, paling nggak cuma say hello setiap hari, setiap pagi. Halo Bun, ada kesulitan apa hari ini? Atau misalkan hari ini ada apa sih yang lagi happening banget, misalkan kayak gitu. Nah, ketika di situ nggak ada respon, ya udah dijabri satu-satu aja. Kayak gitu sih, kuncinya cuma itu doang Kak. Terus membangun kembalinya, kita membangun dengan komunikasi dulu. Kalau udah komunikasi paling nggak ada respon, ditanyain kenapa tidak ada pembelian lagi, kenapa tidak ada resell pembelian lagi gitu loh, tidak membeli produk kita lagi. Apakah memang sudah sepi atau tidak menarik atau wassalam misalkan kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Kemudian untuk produk skincare yang baru launching, bagaimana cara branding terbaiknya? Kan belum ada yang kenal, padahal kualitas bagus dan harga bersaing. Nah, teman-teman kalau misalkan kita menjual produk apapun ya, mau skincare, mau produk anak-anak, mau produk dewasa, kalau emang baru kita harus mengedukasi yang sangat-sangat teman-teman, sangat-sangat banyak. Karena sekarang kayak misalkan customer kita tuh belum tahu sama sekali, berarti kita benar-benar harus mengedukasi nih. Caranya mengedukasi gimana? Ya caranya kita bisa membuat grup, kita membuat apa itu namanya teman-teman, kayak edukasi tentang skincare kita, kemudian kita mulai ngefollowin customer yang mungkin udah menggunakan skincare terlebih dahulu. Nah, seperti itu sih teman-teman. Kita harus mengedukasinya lebih detail lagi. Gitu. Cara meyakinkan customer yang sudah chat panjang lebar namun tidak berakhir deal. Oke, caranya adalah kita memfollow up lagi dan kita tanya ke customer kita. Selamat sore kakak, kemarin produk yang kakak ingin beli sudah kita siapkan loh dan itu udah ready kita kirim. Kenapa kak masih belum yakin dengan produk kita gitu kan? Kita tanyain gitu dulu. Padahal ini produknya udah siap kirim loh Kak, misalkan kayak gitu. Kita tanyain kayak gitu aja. Keberatannya itu karena apa gitu loh. Kok belum jadi deal itu seperti apa? Oh ya, satu lagi, jangan pernah bertanya seperti ini ya, teman-teman. Kak, jadi mau beli produk ini atau Kak jadi beli produk skincare ya ini tadi, sorry saya lupa nginget-inget. Jadi beli produk anti aknenya enggak ya? Nah, misalkan kayak gitu. Jangan jadi seperti itu. Tapi teman-teman itu usahakan memberi pertanyaan yang jawabannya ya dan ya. Contohnya seperti ini. Kakak, produk anti aknenya udah ready loh. Mau dikirim hari ini atau besok pagi. Oke? Jadi nanti endingnya itu tetap ya dan ya. Itu kadang-kadang kita tuh suka terjebak yang pertanyaannya jadinya mau transfer kapan Kak? Ya kapan-kapan aja gitu kan. Itu suka pertanyaan yang sepele tetapi suka menjebak gitu loh. Gitu. Oke, kemudian mana lagi ya? Sebentar. Bagaimana membangun mood CS yang kurang baik sehingga kadang pelayanan kurang baik gara-gara mood yang tiba-tiba turun. Oke, biasanya kita itu CS itu emang suka
moodnya gitu ya, kayak roller coaster gitu loh. Sebentar happy, sebentar moodnya lagi kadang-kadang down gitu. Nah, kalau untuk membangun mood agar selalu on fire terus, teman-teman, tadi awali dengan doa. Dari awal hari itu, teman-teman itu sangat mempengaruhi sampai akhir hari. Percaya nggak percaya, teman-teman? Dulu ketika Nisa tuh masih awal kerja menjadi karyawan tuh jangan salah loh teman-teman, di perbankan itu kita kelihatannya keren ya jadi CS, tapi di belakang itu kita benar-benar yang wah harus ya prepare-nya itu benar-benar yang ketat gitu. Nah, ketika sekarang usaha sendiri, teman-teman, ada plus minusnya sih. Nisa bisa mengaplikasikan supaya ketika mood jelek itu jangan ngaruh ke pekerjaan kita. Caranya adalah satu, bangun dari awal hari itu udah dengan mindset positif, oke? Kemudian ketika kita itu melayani kurang baik itu karena apa nih? Misal karena temen rese, misalkan temen nggak asik, lingkungan kerja nggak asik, kan yang nggak asik kan lingkungannya ya, bukan customer kita. Nah, ketika kita turun, kita balik lagi. Aku kerja karena ibadah. Aku bekerja bukan karena orang lain. Aku bekerja baik. Tapi aku bekerja baik itu nanti akan ada pertanggungjawabannya nih. Pertanggungjawaban itu akan dipertanggungjawabkan nanti di kita masing-masing. Ketika kita seperti itu, teman-teman, biasanya kita itu akan balik lagi. Kemudian yang kedua adalah, makanya tadi Nisa di awal ya, buat mimpi, apapun itu, entah mulai dari mimpi itu breakdown dari paling yang kecil yang teman-teman bisa mewujudkan dalam waktu cepat. Itu akan memotivasi kita sebagai anak milenial, biasanya itu akan balik lagi. Faktor Y-nya itu ketika kuat, kita tuh akan balik lagi. Oke, bulan depan aku harus ngasih hadiah ulang tahun buat mama nih. Oke, berarti aku harus punya uang lebih selain salary yang setiap bulan kita terima, aku harus maksimal lagi, oke? Kemudian kalau misalkan hal itu masih belum bisa juga, teman-teman bangun aja, ambil air wudhu. Kalau enggak, teman-teman, makan permen. Karena kita butuh sugar, berarti kita emang stresnya udah tinggi banget, tapi jangan banyak-banyak ya, nanti kalau banyak-banyak kita bisa gemuk atau malah jadi males gitu. Jadi boleh minum dengan minuman yang manis, ataupun apapun itu teman-teman. Caranya kayak gitu. Kemudian mana ini? Bagaimana cara menguasai emosional konsumen agar mudah closing ya? Oke, kita harus tahu nih untuk customer kita itu kita menguasai ya. Kalau saya sih jangan menguasai, tapi membangun keterikatan emosional dengan customer kita. Kita harus tahu nih customer kita itu maunya apa. Jadi kita itu di awal itu harus bisa menjadi konsultannya customer kita gitu loh teman-teman. Misal nih customer kita pengen kurus nih, kita jual obat diet misalkan gitu kan. Obat diet itu kan kadang-kadang dia yang menawarkan dan memberikan impian langsung, wah minum seminggu kita langsung turun nih dalam sebulan 10 kilo misalkan. Kita bisa makan bebas tapi sebulan 10 kilo. Kira-kira mungkin nggak teman-teman? Enggak kan, gitu. Semua kan pakai proses, kecuali kalau misalkan kita bisa mengkontrol. Nah, cara membangun keterikatan emosional gimana? Caranya misalkan, kakak ini kan nanti efeknya setiap pribadi kan beda-beda. Jadi kakak ketika mengatur pola makan, olahraga yang teratur, tidur teratur, insya Allah kak nanti turun setiap bulan akan turun, tapi belum tentu kita bisa menjamin turun dalam 10 kilo. Jangan menjanjikan sesuatu yang membuat customer kita itu kecewa. Dengan membangun keterikatan emosional, jelaskan kalau kita itu minum sehat, sebetulnya kita sehat, diet itu kan nggak mungkin langsung drastis seperti itu ya. Kalau 3 bulan masih oke lah, tapi kalau sebulan langsung 10 kilo, nanti bulan berikutnya pasti bisa naik lebih dari itu. Jadi kita harus menguasai product knowledge, kemudian kita menjelaskan seperti ini. Kakak nanti kalau menggunakan produk diet kita, insya Allah kita membantu melancarkan pencernaan, hasilnya tubuhnya kakak menjadi sehat, dan nanti insya Allah di bulan berikutnya kakak akan turun lagi, dan dalam 3 bulan insya Allah 10 kilo bisa turun. Misalkan kayak gitu. Jadi jangan menjanjikan sesuatu yang berlebihan. Bangun keterikatan emosional ya, lagi-lagi seperti itu teman-teman. Oke. Sebentar. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan.
orang yang sebentar. Oke. COD saya hampir 90%, tapi alhamdulillah masih aman. Oke. Sebentar. Oke. Ini ada pertanyaan ya teman-teman ya. Alhamdulillah COD 90% aman. Kemudian beliaunya bilang pembeli cat terus minta gambar katalog tiba-tiba ngilang. Sebagai CS udah kasih product knowledge benefit, kemudian follow up setiap hari selama 3 harian, testi udah dikirim, tips tadi udah dilakuin. Apa yang harus dilakukan? Teman-teman, kita itu kalau dengan customer itu jangan patah semangat ya. Biasanya kita tuh CS itu suka terjebak nih, baru follow up 3-5 kali udah menyerah. Idealnya nih dari dulu ya Nisa itu psikologisnya customer itu tuh biasanya di follow up sampai bosan teman-teman. Nah itu kuncinya seperti itu. Itu salah satu tugas customer service itu ya seperti itu, memfollow up terus gitu kan. Kalau dulu saya memberikan resep 8-12 kali, kalau sekarang saya bilang nggak apa-apa, follow up aja terus. Makanya kita itu harus membangun keterikatan emosional itu, ingat untuk save nomor WA kita, kemudian kita tuh membangun keterdekatannya bisa dengan mengomentari status story-nya itu loh teman-teman. Nah dengan begitu kan customer kita itu sebetulnya dihantui, kayak kita kalau kena iklan itu loh teman-teman. Di media sosial tuh kita kadang-kadang kalau lagi scrolling kayak gitu tuh kan suka ini lagi iklannya yang awalnya kita nggak tertarik teman-teman, kan bisa jadi tertarik kan karena kita tuh sering ngelihat iklan tersebut. Nah sama halnya sebagai customer service kita juga seperti itu, jangan patah semangat teman-teman, follow up terus. Kemudian ketika kita itu sudah nge-follow upin, itu tuh dengan ikhlas saja, bismillah, ini pasti closing, customer pasti closing. Terus kemudian ketika customer, kalau aku bilang sih ya, ini muntaber ya, mundur tanpa berita gitu kan, udah diiniin semuanya tapi masih ngilang gitu. Bisa jadi customer kita itu baru customer yang ngebanding-bandingi atau dia tuh masih muter cari yang lain. Nah, seperti itu loh teman-teman. Jadi kita harus nge-follow upin dengan sabar, sampai nanti akhirnya iya gitu. Iya, baik. Gimana cara jalin komunikasi dengan customer supaya repeat order? Tanyakan customer kita, follow up ke customer kita. Selain testimoni ya teman-teman, testimoni itu sendiri. Kemudian nanti kayak misalkan menggunakan skincare ya 1 bulan kemudian, gimana hasilnya? Atau misalkan di sini boleh tahu saya teman-teman di sini usaha apa aja ya? Misalkan baju, misalkan apakah bajunya nyaman, misalkan jualan hijab, apakah hijabnya panas digunakan. Nah, seperti itu loh Kak. Selain testimoni, kita itu follow up-nya seperti itu. Nah, ketika customer kita misal bilang jawab, hijabnya enak banget kok Kak, tidak gerah, tidak panas, dan nyaman banget. Terus kita baru menawarkan, Kakak kita juga ada produk baru loh, hijab kita, dan ini adalah hijab misalkan apa ya, hijab model pasmina misalkan gitu. Pasminanya yang mudah digunakan, mudah diatur dan tidak mudah kusut loh Kak, dan kita ada beberapa varian warna dan ini masih lengkap gitu. Nah, seperti itu Kak. Jadi nanti kita ngebangunnya seperti itu ya. Pertanyaan belum dijawab terlewat. Oh, maaf, cara menghadapi customer yang setelah tanya harga, setelah direspon tahu harga, nggak ada respon lagi dari customer. Oke. Ketika ada customer udah tanya harga terus nggak direspon, kuncinya cuma follow up lagi teman-teman. Jadi di follow up lagi, Kakak untuk produk yang kemarin
Jadi kita nggak ngungkit harga ya teman-teman ya. Kakak untuk harga madu kemarin udah siap kirim loh kak. Kakak mau dikirim hari ini atau besok gitu kan? Dia kan keberatan harga nih, agak nggak nyambung nggak apa-apa. Terus kita bilang, kakak ini produknya bestseller sekali. Kita butuh konfirmasi kakak. Kalau misalkan kakak oke, kita kirim hari ini. Tapi kalau misalkan enggak, mohon maaf ya kak, madu ini akan dikirim ke customer yang lain karena memang barang kita limited banget, stok kita terbatas, jadi mohon maaf ya kak, kita tunggu transfer hari ini. Oke, kita tunggu transfer hari ini. Jadi teman-teman jangan kayak langsung terjebak menyerah gitu loh teman-teman. Gitu ya Kak Abu Syafiq. Oke. Nah ini, Kak, semisal kita sering follow up ke customer, lalu customer bosen sama follow up kita dan akhirnya nomor kita diblokir, gimana Kak? Resiko Kak itu mah. Itu mah udah jadi makanan sehari-hari sebagai CS ya teman-teman. Tapi usahakan kita follow up yang beretitude ya, jangan brutal gitu loh teman-teman. Jadi insya Allah kalau kita tuh follow up beretitude nggak brutal, kita nggak akan diblok kok teman-teman. Tapi kalau kita tuh follow up-nya kayak broadcast panjang gitu teman-teman, biasanya kita akan rawan di blog gitu. Tapi kalau kita follow up-nya beretitude, insya Allah enggak. Itu, Mas Well, halo. Oke, bagaimana? Oke, bagaimana cara menjual tapi enggak terkesan ngejualin atau jual paksa? Oke, kita ini aja bikin storytelling aja teman-teman. Jadi kayak misalkan Kak Nisa, halo, kemarin Kak Nisa udah udah menggunakan produk kita atau belum, misalkan kayak gitu. Terus belum jadi beli, oh iya mohon maaf saya salah ya gitu. Baik Kak, kemarin nih ada sedikit cerita nih, kita cerita nih, misalkan dia apa ya, misalkan dia lip cream misalkan. Kakak kemarin ada salah satu customer kita menggunakan lip cream kita, awalnya dia menggunakan lip cream di produk yang lain dengan brand yang lain, itu bibirnya jadi pecah-pecah, tapi menggunakan lip cream ini alhamdulillah loh kulit pecah-pecahnya udah enggak, kemudian sekarang malah lebih moist, lebih lembut dan lebih kenyal aja bibirnya, dan itu enggak merusak bibir, dan bibirnya yang hitam sekarang memudar menjadi pink, misalkan kayak gitu. Cerita gitu aja. Gitu. Anything else? Udah ya, udah semua ya, kayaknya udah ya, nggak terlewatkan ya. Insyaallah tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Terima kasih kepada Mbak Nisa juga atas sharingnya. Wah, ada yang belum terjawab. Apa ya? Kak Iqbal yang mana ya? Ada pertanyaan Kak Iqbal? Boleh diulang Kak? Tertimbun ya? Belum. Ya, Kak nanti Iqbal. kalau misal masih ada lagi, silakan teman-teman tanya di grup WA. Kalau yang belum dapat link grup WhatsApp-nya bisa tanya ke saya atau ke Mbak Nisa. Ya, nanti silakan tanya-tanya di situ. Ya, mungkin kendalanya apa yang mungkin malam ini belum bisa berani nanya atau ingin nanyanya di WA aja, silakan nanti ke grup WA minta ke saya atau Mbak Nisa. Oke, terima kasih teman-teman, sudah jam 9.36, semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sukses selalu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Oke, terima kasih.